dalam Islam. Pertama yaitu adalah Perang Badar. Nah, Perang Badar kaum muslimin dan Rasulullah itu mendapat kemenangan yang sangat gemilang. Walaupun pada ketika itu jumlah kita, ya Tuhan, kam min fi'atin qalilatin galabat min fi'atin katsirah. Berapa banyak gulungan yang sedikit kau mengalahkan gulungan yang banyak. Nah, sedangkan kafir Quraisy 1.600 di Badar. Sedangkan kita kaum muslimin hanya 313 dimenangkan. Lalu balas dendamlah orang kafir di Uhud yang ada ini. Nah, dengan sebab itulah Uhud maknanya ahad. Nah, jadi kekalahan dulu sementara. Kenapa maka kekalahan sementara? Ada 3 faktor diteliti. Pertama itu adalah Rasulullah mengajarkan jangan sekali-kali itu di atas sudah pemanah. Jangan ditinggalkan panah. Karena kemenangan kita dalam buharinya Nabi An-Nabi itu panah. Oh, jadi udah tangan buan Abu Sufyan nih lah. Abu Sufyan di tangan semua panah di tangan buan Mbak Anam nih. Kalahlah. Lalu berbagi harta ganimah. Oh, lantaran berbagi harta ganimah nang ada nih, artinya tahun perang. Sekalinya kada habis, mamati ini kada habis belum. Rambi orang berbagi nang bubuhan pemanah itu di Ba'anam itu turunan. Nah, sehingga Khalid bin Walid itu adalah jalan belakang. Oh, ambilnya panah pas orang berbagi, lalu itu adalah gugurlah lebih 70 syuhadanya, termasuk Hamzah bin Abdul Muthalib dan Abdullah Al-Jasi di sini ada. Tahun 90 banjir sih ada, maka jasad Hamzah keluar. Ini diputus sampai. Nah, jadi darah nampak mati itu masih segar. Nah, itu artinya syuhada Allah Taala ada dibilang tidak sebenarnya mati, tapi itu lagi hidup di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah. Nah, jadi inilah Sayyidina Hamzah bin yaitu adalah Abdul Muthalib. Nah, salah satunya yang sini itu Abdullah Al-Jahsi. Itu namanya. Nah, sehingga Rasulullah sempat itu adalah di sana bersembunyi. Nah, sembunyi. Nah, karena dahsyatnya orang kafir. Nah, siapa yang membunuh Hamzah nih? Yang bernama Wahsi. Wahsi itu orang hitam. Orang hirang nang kayak bon hirang semua tuh. Itu Wahsi ngarannya. Sampai dihitung Hamzah itu mata luka sampai 70. Sina Hamzah ada tuh. Nah, kemudian datang bini Abu Sufyan yang bernama Hindun. Balahnya hati Hamzah. Ini balahnya. Dan dimakan itu hidup-hidup. Ditalan kadang-kadang kawat semua ada tuh belaguan. Itu siapa? Hindun bini Abu Sufyan sebelum masuk Islam pada ketika itu. Lalu iblis berteriak. Di atas ini berteriak, oh iblis. Muhammad sudah mati. Lalu kalahlah kaum muslimin. Kan ini padang bilang mati. Kayak kemudian nang Saddam Hussein dia mati udah gua kalah Irak udah mati kan. Dia Saddam Hussein dia. Salah satunya hitungannya ada tuh. Nah, maka keluarlah Nabi dari gua ini. Nah, datang Umar, bersatulah pulang sehingga menanglah belaluan semua. Jadi ini sejarah Uhud. Uhud maknanya ahad. Nah, jadi sekitar ini kan perangnya di sini. Itu tempat memanah benar ya situ. Gunungnya itu kan lubang kubur situ. Gunung Uhud apa yang lihat? Semua ini Uhud nah. Gunung-gunung nih. Ini ngadanya perang Uhud. Nah, antara 2 gunung nanti. Nah, sehingga pahala itu rajin kan di Rasul Rasul seperti gunung pahala gunung Uhud ada semampangan itu ada semua. 7 pak mah kelilingnya semua nenek. Dipilih sini peperangannya nah ada tuh. Udah lo kodo? Alhamdulillah. Kamu udah lihat mana udah kada tahu kenapa itu orang bantu. Kami udah Kisahnya kamu Hah? Ada kisahnya. Nah, ada pun di Kuba itu, Kuba toh. Masjid Kuba deh, sambung Masjid Kuba kan ada. Nah, karena kita ini salah satu kekurangan media pun. Ada orang membawaan semua, tapi kada bapak udahan ini. Nah, Kuba itu pertama kali masjid dibangun oleh Rasulullah. Nah, waktu Rasulullah yaitu adalah hijrah dari kota Makkah. Nah, ujar Tuhan wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru. Pada ketika kafir hendak membunuh Rasulullah. Nah, maka malam Kamis Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah lalu sini Abu Bakar. Nah, berjalan lalu bersembunyilah dulu sementara menunggu siang itu di Jabal Sur. Ya nang Nur Sur, ya udah. Sehingga disuruh itu siapa?
ng ahli orangnya kelahi yang bernama, kalau kita lihat itu dalam catatan, untuk membunuh Rasulullah. Sehingga pada ketika itu Nabi 12 hari sampailah ke Kuba. Kuba. Jadi penambaian hijrah Nabi itu datang ke Kuba itu. Masuk ke rumah salah seorang perempuan yang bernama, yaitu adalah Kulsum binti Mihram. Kulsum binti Mihram. Salah seorang perempuan yang kaya raya, cuma janda. Jadi banyak janda itu Nabi Sugih Jobari. Ada Khadijah ada guru deh. Ada Khadijah. Maka mewakafkanlah sebidang tanah kurang lebih 2 hektar. Mewakafkan tanah kurang lebih 2 hektar. Besok hari Rasulullah gotong royong. Nah, lalu gotong royong lah bikin masjid namanya Masjid Kuba yang ada itu. Lalu turun ayat Al-Quran. La masjidun usissa ala taqwa fi hadzal yaum. Tidak ada masjid jatuhan yang didirikan dasarnya takwa pada kecuali